Oke teman-teman, welcome to Jari Pelawi Chess. Kali ini pertandingan bergengsi Anand versus Magnus Carlsen. Jadi bagi kalian yang penikmat catur atau pencinta catur, kalian perhatikan langkah-langkahnya. Ataupun kalian sudah pernah melihat langkah ini, kalian coba lihat sekali lagi. Dan tips buat teman-teman semua, jangan pernah bosan ataupun jenuh melihat langkah-langkah catur legendaris. Karena semakin banyak kalian melihat, maka semakin tambah pengetahuan ataupun ilmu kalian. Oke, langsung saja. Anand memegang bidak putih dan Magnus Carlsen memegang bidak hitam. Selamat menyaksikan. Kali ini Anand memakai langkah 1000 umat, pion E 2 langkah dan dibalas oleh pion E 1 langkah. Pion D 2 langkah dan dibalas Carlsen pion D 2 langkah juga. Mengajak pertukaran pion ya. Tapi Anand menolak, lebih melangkahkan kuda ke C3. Langsung saja gajah mengepin kuda. Ya, Anand memajukan pionnya ya. Terlihat sedikit tertutup. Kali ini Carlsen menaikkan pion C2 langkah. Mencoba pertukaran pion kembali. Perhatikan ya teman-teman, setiap langkah yang dilakukan kedua pemain. Kali ini pion mengancam gajah, dan gajah langsung memakan kuda posisi skak. Dan gajah dimakan oleh pion. Kuda naik ke C6. Menteri terbang ke G4. Mengancam pion, lalu pion naik ke G6. Anand menaikkan pion 2 langkah dan dibalas pion 1 langkah. Pion H naik kembali ke A5. Sebentar teman-teman, Magnus masih berpikir. Ya, dia tidak mau memakan pion. Dia lebih menaikkan pion G-nya 1 langkah dan dibalas pion F naik 2 langkah. Kali ini menteri mengancam ke sayap raja, mengepin, dan Anand menutup dengan gajah. Dan pion F dinaikkan 2 langkah. Kali ini menteri turun 1 langkah ke G3. Lagi-lagi Magnus menerobos terus, pion G naik 1 langkah. Kali ini pion kali pion. Dan kuda naik ke E7. Terlihat kedua pemain masih sama-sama agresif ya teman-teman. Belum ada melakukan rokade. Dan kali ini gajah dinaikkan ke D3. Menteri pukul pion. Dan kuda naik ke E2. Kuda bergeser ke A5. Kali ini menteri turun ke F2. Ya, permintaan diterima. Anand tidak memikirkan rokade. Dan kali ini rajanya di posisi F2. Bagi teman-teman, jika melihat langkah yang dilakukan oleh Anand merupakan langkah yang sebenarnya beresiko ya. Cuman karena dia mengetahui juga Carlsen juga tidak melakukan rokade. Satu poin penting teman-teman, karena apa mereka tidak rokade? Karena posisi pion sudah tidak posisi yang bagus ya. Jadi tidak memungkinkan untuk rokade. Kali ini pion B dinaikkan 1 langkah oleh Magnus dan gajah turun ke C1. Sepertinya Anand mau bergeser gajahnya ke A3 ya. Kali ini kuda digeser ke C6. Sepertinya akan terjadi pertempuran perwira ini di sayap kiri ini. Nah, gajah bergeser ke A3. Kuda mundur lagi ke D8. Gajah mengancam kuda. Ya, persiapan pergantian kuda jika Anand memakannya. Dan kali ini kuda naik ke D4. Perhatikan teman-teman pergerakan langkah kuda. Dan benteng
bergeser ke B8. Posisi benteng sama ya, sama-sama di posisi A dan B. Anan meminta pertukaran kuda. Apakah Magnus meresponnya? Dan tidak, memilih kuda bergeser dan dimakan langsung oleh gajah. Kali ini gajah dimakan oleh pion. Kuda bergeser lagi. Ini pertandingan yang cukup luar biasa ya teman-teman ya. Semua perwira produktif dan aktif, bergeser ke sana kemari mencari posisi yang tepat untuk melakukan serangan ke raja. Kali ini benteng digeser ke D1. Gajah diturunkan kembali karena open posisi kuda, bisa dimakan gajahnya. Pion A naik 1 langkah dan benteng naik ke D4. Mengajak pertukaran benteng, Carson. Anan persiapan benteng, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng juga. Carson menaikkan gajah ke C6, mengambil jalur di pion G2 ya, jika teman-teman perhatikan. Dan benteng turun ke D2, mengorbankan pion, skak. Apakah itu dimakan? Tentu tidak, karena jika itu dimakan, benteng yang ada di A8 akan mengambil posisi skak di G8 ya. Makanya Anan memilih raja ke G1 dan Magnus tetap fokus benteng ke G8. Kali ini kuda naik ke D4 dan mengepin benteng. Anan menutupnya dengan gajah karena sudah terikat dengan pion ya. Magnus juga menutup pergerakan dengan gajah mengikat dengan pion. Kali ini benteng naik ke D5. Terlihat di sini kedua pemain mencari posisi sayap sebelah kiri ya teman-teman jika diperhatikan. Nah, raja bergeser dan kuda juga mengambil posisi. Lihat posisi Anan teman-teman. Rajanya digiring ke sebelah kiri ya. Dan kuda ditarik ke E2. Kali ini Magnus tidak mau bermain dengan benteng dan benteng pun tidak ada lagi ya. Menyederhanakan permainan. Dan di sini teman-teman, jika kalian melihat atau mempelajari langkah ini harus keaktifan raja dalam mencari posisi. Nah, bagaimana kalian bisa melihat ini si Anan dan Magnus menggeser rajanya mencari posisi ke sayap kiri agar bisa promosi pion ya, karena promosi pion itu kuncinya di raja. Angka raja karena benteng sudah tidak ada, hanya tersedia di sini. Gajah juga sudah ditukar dengan kuda. Tersisa posisi kuda dan gajah. Anan memiliki kuda dan Magnus memiliki gajah. Posisinya di sini putih memiliki bidak 5 ya teman-teman. Sementara Magnus memiliki bidak 6 ya. Unggul pion tidak. Di sini sama-sama posisinya 6, 2, tapi posisi bidak dari Anan ada double ya di posisi C. Dan ini Anan juga masih mencoba masuk agar rajanya keluar dari zona. Dan sekarang sudah rapi. Apakah Magnus memakannya? Tidak, karena itu kalau dimakan teman-teman, pion B tadi, posisi raja akan terjepit. Bila itu dimakan, maka pion C2 akan maju dan skak. Raja Magnus tidak akan bisa maju ke depan. Nah, disitulah cerdiknya si Magnus Carlsen ya. Dia lebih membiarkan saja posisi pion tadi dimakan secara gratis. Tetapi sekarang posisinya rajanya sudah di depan.
udah di jalur 3. Dengan kata lain, hal untuk melakukan promosi Magnus lebih besar ya peluangnya. Walaupun itu terlihat terjadi pertukaran pion A maju terus karena Magnus sudah mempersiapkan itu gajahnya yang ada di F3 kalau teman-teman perhatikan itu. Teman-teman harus perhatikan ya, jangan asal nonton aja. Harus lihat langkah-langkahnya. Itu pion yang ada di A itu udah diantisipasi sama Magnus. Gajahnya yang ada di F3 itu. Kali ini Raja maju ke depan. Dan Anan juga tetap fokus ya. Mempromosikan pion A-nya. Dihalau oleh gajah bergeser ke D. Dan kali ini pion dimakan kuda. Apa yang terjadi? Dikasih gratis ya teman-teman. Dikasih gratis itu tadi. Tetapi Anan memajukan pion E-nya, berharap mencari perhatian dan gajah bergeser itu bisa promosi. Tapi Magnus tidak akan mungkin memakan pion yang ada di posisi E ya teman-teman. Karena jika kalau dia makan pion itu, maka yang di A akan promosi. Dia lebih menjalankan pion B satu langkah, karena dia juga fokus untuk promosi juga. Dan langkah si Anan tentunya memajukan pion E ya, karena berharap salah satu akan jadi promosi. Pion E lebih prioritas untuk promosi. Langkah apa yang dilakukan oleh Magnus? Teman-teman bisa pause video ini, menebak langkah apa yang dilakukan oleh Magnus setelah ini. Ya, kalian benar jika pion makan pion dan posisi skak ya. Dan kali ini juga Magnus memajukannya untuk satu langkah promosi, Anan juga satu langkah promosi. Pertanyaannya, pion yang mana yang mau dipromosikan si Anan? Coba kalian pause videonya dan tebak. Baik teman-teman, jika kalian menjawab pion E yang akan dipromosikannya, kalian salah besar. Jika pion E yang dipromosikannya, maka Magnus akan menyorong atau melangkahkan pion yang ada di C4, open skak dengan gajah. Maka itu Anan memajukan pion yang di A menjadi menteri. Tidak ada pilihan bagi si Magnus, karena kalau tidak dimakan, dia memakan dengan posisi skak ya. Jadi tidak usah teman-teman berpikir lama di sini posisinya. Kalau teman-teman seperti ini posisinya, langsung aja itu dimakan itu menterinya ya. Magnus juga melakukannya kan, dimakan lalu promosi lagi tuh si pion E nya menjadi menteri kembali. Nah, disinilah Magnus melakukan langkah yang luar biasa juga. Dia menyelamatkan gajahnya dulu, bukan promosi pion dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman tadi langsung promosi pion dulu, itu salah besar. Dan dia menyelamatkan gajah dan skak juga bisa menutup gajahnya tadi. Jadi tidak ada yang bisa dimakan oleh Anan ya. Saatnya promosi, kata Magnus. Dan bila udah promosi gini, jangan kalian harap bisa promosi menteri, karena akan posisi yang sulit. Magnus lebih mementingkan promosi menjadi kuda karena posisinya sesekak. Kalau menteri tadi teman-teman itu sudah remis teman-teman. Jadi kalian harus pintar dalam mengambil keputusan ya teman-teman. Karena kalau menteri itu udah jelas. Kalau di promosi menteri itu Anan pasti ngambil posisi skak-skak terus di raja. Menterinya itu bergeser aja di skak di E3. Dimakan pasti remis kan kalau tadi menteri kudanya itu. Makanya sekarang ini posisi skak dan raja wajib bergeser. Pion dimajukan lagi satu langkah dan Anan memilih posisi menteri ke B6. Di sini sudah lumayan cukup sulit ya. Jangan teman-teman pikir karena ada menteri putih menang, tidak seperti itu konsepnya bala bercatur. Lihat posisinya teman-teman. Walaupun dia memiliki menteri tetapi tidak bisa menyerang raja, sama aja ini yang pion C ini bakalan promosi juga nih, jadi menteri juga. Jadi main catur itu jangan mau gegabah atau cepat-cepat berpikir, pikirkan dulu baru langkahkan. Jangan melangkah dulu baru berpikir teman-teman. Dan di sini posisinya Anan menyerah ya teman-teman ya.
karena tidak ada lagi yang bisa mau dilakukannya. Di langkah ini Anan sudah menyerah. Loh, kenapa menyerah bang? Itu kan kayak gitu masih posisinya. Ya kalian teman-teman pikir aja lah teman-teman. Tapi kalau mau dilanjutkan itulah yang terjadi. Itu saya lanjutkan. Anggaplah itu di posisi situ. Kalau nggak mau kemana lagi menterinya itu. Terpaksa ke situ dan pertukaran menteri. Ya dimakanlah sama raja. Ya udah, pionnya satu persatu gosong itu teman-teman. Ludes. Itu makanya tadi Anan sudah menyerah. Kalau kalian ngelawan juga atau kenapa kalian pause aja video yang ini tadi, video yang itu pause. Apa yang kalian pikirkan coba langkahkan juga dalam pikiran kalian. Kalau kalian masih ngeyel, nah itu sekarang posisinya udah tinggal terima. Mau jadi nggak jadi ya tetap aja raja bergerak ke sana dan pion F pasti promosi juga. Sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you and God bless.